Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wil wa faqihna fid din. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته، وأسكننا يا ربنا معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة جنتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ya Allah, muliakan yang kita cintai, kita rindukan guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, melindungi beliau, senantiasa mempermudah segala urusan-urusan beliau, khususnya adalah urusan dakwahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia guru kita semua dalam ketaatan serta sehat wal afiyah, memperbanyak orang-orang seperti guru-guru kita, guru-guru mulia kita yang selalu bersemangat istiqamah dalam dakwahnya, membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada jalan yang Allah ridai, mengenalkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para asatidzah, para santri, ya Allah muliakan, Allah cintai, Allah pilih. Seperti biasa setiap Sabtu pagi di tempat ini, di waktu seperti saat ini, kita mengadakan kajian kitab Sulamut Taufiq dan kitab Riyadhus Shalihin. Langsung saja kita masuk dalam kajian kitab Sulamut Taufiq. Kita telah sampai kepada perkataan muallif masih dalam pembahasan amthilatur riddah bil qalb. Masih dalam pembahasan amthilatur riddah bil qalb, contoh-contoh kemurtadan yang disebabkan oleh hati. Maksudnya hati di sini adalah keyakinan-keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan-keyakinan yang kufriyah atau mukaffirah, yang bisa mengakibatkan seseorang keluar daripada keislamannya. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan mempelajari bahwa siapapun yang meyakini atau siapapun yang ragu, keraguan ini urusannya i'tiqadat, termasuk dari bab keyakinan-keyakinan di dalam hati. Siapapun yang ragu akan wujudnya Allah, maka dia telah keluar dari Islam. Siapapun yang ragu akan kerasulan atau kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka dia juga telah keluar dari Islam. Siapapun juga yang ragu tentang Al-Quran, bahwa itu adalah kalamullah, maka dia juga keluar dari Islam.
Siapapun yang ragu akan adanya hari akhir, hari pembalasan, hari kiamat, dia akan keluar dari Islam, atau dia telah keluar dari Islam. Dan siapapun yang ragu akan adanya surga, wujudnya neraka, maka dia juga keluar dari Islam. Kita baca teksnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi, amin, ila an qala awil jannati awil nari awil thawabi awil iqab. Atau ragu terhadap wujudnya surga, ragu akan wujudnya neraka. Bahkan kita ahlu sunnah wal jamaah wajib meyakini bahwa surga dan neraka itu saat ini ada. Saat ini ada dan saat ini sudah tercipta. Berbeda dengan kalangan Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya surga dan neraka belum tercipta. Ingat, kita ahlu sunnah wal jamaah tidak sekedar wajib meyakini surga itu pasti ada, tapi kita juga wajib meyakini bahwasanya saat ini surga dan neraka itu ada, sudah tercipta. Awil thawabi awil iqab, termasuk orang yang ragu tentang adanya pahala, ragu akan adanya siksa. Maka keyakinan yang seperti ini, keraguan yang ada dalam hatinya tentang pahala dan siksa akan mengeluarkan dia daripada keislamannya. Na'udzubillah min dzalik. Au nahwi dzalik, atau semacamnya, semacam dzalik yang disebutkan, ragu akan wujudnya Allah, akan kenabian Rasulullah, akan Quran adalah kalamullah, akan adanya hari akhir, akan wujudnya surga dan neraka, akan adanya pahala, akan adanya siksa. Nah, semacam ini, yang semacam dengan ini, mimma, dari perkara, huwa, yang mana perkara tersebut mujma'un alaih, disepakati secara konsensus, ma'lumun minad dini bid-darurati mimma la yakhfa alaih. Keyakinan yang tidak disebutkan oleh musannif di sini tapi masuk dalam kategori mujma'un alaih, perkara yang disepakati, konsensus. Ma'lumun minad dini bid-darurah, maklum, diketahui, minad din, bahwa perkara tersebut adalah bagian dari agama atau termasuk daripada agama. Bid-darurati, jalan pengetahuannya itu dengan jalur darurah. Darurah itu tanpa harus berpikir, tanpa harus merenung. Mimma la yakhfa alaihi, dari perkara-perkara yang tidak samar baginya atau jelas baginya. Baik. Di kitab kalian ada catatan ma'lum minad din bid-darurah atau tidak? Ada atau tidak? Dicetakan kitab kalian ada tidak? Di kitab kalian adanya au nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaih. Tidak ada ma'lumun minad din bid-darurah mimma la yakhfa alaih. Anak-anak lihat, perhatikan. Kalau seperti ini maka tulis oleh kalian wa fi nuskhatin, dalam satu naskah ada tambahan ma'lumun minad dini bid-darurati mimma la yakhfa alaih. Di kitab ini yang kalian pegang itu tidak ada ma'lumun minad dini bid-darurati mimma la yakhfa alaih. Catat oleh kalian dalam sebagian naskah, fi ba'd an-nusakh atau fi nuskhatin wa fi nuskhatin ma'lumun minad din bid-darurah mimma la yakhfa alaih. Nah, ditambahin, berikan catatan.
ulangi, mimma huwa mujma'un alaih. Nah, di kitab kalian, cetakan yang kalian baca sekarang itu sampai di sini saja, tidak ada tambahan ma'lumun minad dini bid-darurah mimma la yakhfa alaih. Maka tambahi oleh kalian ma'lumun minad dini bid-darurati mimma la yakhfa alaih. Baik. Apa sih perkara yang ma'lum minad din bid-darurah mimma la yakhfa alaih itu apa? Mujma' alaih ma'lum minad din bid-darurah. Ingat, ada kaidah. Ada kaidah menyatakan bahwasanya siapapun yang mengingkari sebuah perkara atau fakta atau permasalahan yang pertama mujma' alaih, disepakati secara konsensus, secara ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'lum minad din bid-darurah, ini yang kedua. Diketahui bahwasanya perkara tersebut selain perkara yang konsensus disepakati, juga adalah perkara yang ma'lum minad din bid-darurah, diketahui bahwa perkara tersebut adalah bagian daripada agama. Yang ketiga bid-darurah, ini penting, bid-darurah. Bid-darurah itu ilmu itu dari satu sisi akan ada dua macam. Dari sisi cara mengetahuinya, cara mendapatkannya. Kita sebagai manusia, cara mendapatkan ilmu itu ada dua macam. Ada ad-darurah, ada ad-daruri, ada an-nazari. Kalau daruri, cara mendapatkannya tanpa harus berpikir, itu daruri. Kalau nazari, cara mendapatkan atau mengetahuinya harus berpikir, harus merenung. Contoh daripada ilmu yang daruri, ilmu ad-daruri, ilmu yang daruri, yang cara mendapatkannya, cara mengetahuinya tanpa harus berpikir, yang kalian biasa pelajari di kelas. Contoh bab matematika yang merupakan hukum akal. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Anak-anak, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kenapa nih? 1 tambah 1 sama dengan berapa? Perlu mikir apa tidak? Perlu mikir, merenung dulu setengah jam begitu baru ketemu? Atau secara langsung otomatis tanpa berpikir? Yang mana? Otomatis tidak berpikir, tidak perlu berpikir. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kalian mengetahui satu ilmu, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ilmu yang kalian dapatkan ini, jalur mendapatkannya, cara untuk mendapatkannya adalah dengan cara yang tanpa berpikir, langsung dapat tahu. Ini namanya al-ilm ad-daruri, ilmu daruri. Kebalikannya adalah nazari. Kebalikannya adalah nazari. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah dalam bab matematika. 2 itu 2 sama dengan setengah dari 1/4 dari 1/10-nya 40. Benar atau tidak? Nggak bisa langsung kan, mikir dulu kan. 2 sama dengan setengah dari 1/4 dari 1/10-nya
40. Ayo, gimana ya? Atau satu? Atau apa dua? Coba. Sebentar pertanyaannya. 1/10 40 berapa? 1/10 berapa? 40 dibagi 10 sama dengan 4. Baik. Setengahnya 4 berapa? 2. Nah, berarti benar. 2 itu sama dengan setengah dari 1/4 dari 1/10-nya 40. Benar atau tidak? Benar. Dan itu benar. Tapi kalian harus mikir terlebih dahulu. Namanya nadhari. Ya. Atau 1 sama dengan 1/2 dari 1/6 dari 1/10-nya 120. Ayo, sudah mikir kalian. Ayo, benar apa enggak itu? 1/10 dari 120 berapa? Hah? 12. Baik, 12. 1/6-nya 12 berapa? Hah? 12 bagi 6 berapa? 2. Setengah dari 2 berapa? 1. Berarti benar kan? Tapi harus mikir terlebih dahulu. Itu namanya al-ilm an-nadhari. Baik ya. Kembali kepada pembahasan kita. Siapapun yang mengingkari, kaidahnya mengatakan siapapun yang mengingkari perkara yang pertama disepakati secara konsensus, kedua diketahui perkara tersebut adalah bagian daripada agama, termasuk daripada agama, kemudian jalur atau cara mengetahuinya adalah dengan darurah tadi, dengan tanpa harus merenung dan berpikir. Jika 3 syarat ini terpenuhi, siapapun yang mengingkari perkara yang memiliki sifat atau 3 syarat ini, 3 catatan ini, maka dia akan keluar dari Islam. Dalam bab akidah yang disebutkan di awal-awal tadi, itu semuanya masuk kriteria ini. Allah ada. Dalam bab akidah nggak usah ragu, tidak usah Allah ada itu siapapun yang mengaku dirinya muslim kalau gitu. Siapapun yang mengaku dirinya muslim tahu Allah ada. Disepakati, udah jelas itu. Diketahui termasuk daripada agama, siapa yang mengingkari Allah sudah keluar. Di antara juga Isra'nya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperjalankannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapapun yang mengingkarinya keluar dari Islam. Kenapa? Karena Isra'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk daripada perkara yang catatannya disepakati kejadiannya, diketahui bahwa itu termasuk dari perkara agama. Cara mengetahuinya, jalur pengetahuannya adalah dengan cara tanpa harus merenung dan berpikir. Sudah. Jadi yang mengingkari Isra keluar dari Islam. Contoh lain dalam Islam, Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi pungkasannya para Nabi. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah perkara yang disepakati secara konsensus oleh para ulama, kemudian juga diketahui termasuk daripada agama, dan jalur pengetahuannya, cara mengetahuinya adalah dengan tanpa harus merenung dan berpikir. Dalam bahasa Arab disebut mujma'un alaihi ma'lumun minad din bid-darurah. Jadi yang mengingkari bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah akhir daripada para nabi, penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Yang mengingkari ini keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Sudah selesai.
Ini kaidah. Ini kaidah umum. Kemudian ada kaidah lagi. Kaidah lagi mengatakan siapapun, ini lebih kepada khusus ke pribadi masing-masing. Siapapun yang mengetahui satu perkara tersebut dia ketahui, yakin termasuk daripada agama, dia sudah tahu, kemudian dia mengingkarinya, keluar dari Islam, walaupun belum termasuk perkara yang mujma' alaih ma'lum min ad-din bil darurah. Perhatikan. Ada orang tahu bahwasanya hukum contohnya hukum riba itu adalah haram. Dia tahu, walaupun tidak semua orang tahu. Contohnya, dia mengingkari hukum riba, sedangkan dia tahu bahwa hukum riba yang haram tersebut bagian daripada agama. Ketika dia mengingkari, baginya keluar daripada Islam. Hati-hati. Ini masih banyak rinciannya. Jadi ada pembahasan, ada fi nafsil amr, ada fil zahir, ada fil batin. Nanti itu pembahasan yang agak mendetail. Yang jelas secara umum kita sudah bahas bahwasanya ambil oleh kalian kaidah siapapun yang mengingkari satu perkara yang disepakati secara konsensus oleh para ulama, kemudian diketahui itu termasuk daripada agama dan jalur pengetahuan, cara mengetahuinya tanpa harus berpikir, maka dia telah keluar daripada Islam. Catat itu. Tapi jangan pernah dipahami berarti Ustadz kalau ada orang mengingkari sedangkan dia tahu ada satu perkara termasuk dari agama, dia mengingkarinya, tapi ini belum memiliki sifat yang tiga tadi disebutkan tadi, ijma' ma'lum min ad-din bil darurah. Bagaimana keluar dari Islam untuknya? Secara pribadi sudah keluar dari Islam perorangan. Pokoknya ini adalah kaidah yang masyhur dalam bab ini, kaidah yang ditemukan oleh para ulama-ulama kita dalam bab ini. Kenapa bisa demikian? Baik, diperhatikan oleh kalian. Karena siapapun yang mengingkari perkara yang mana perkara tersebut termasuk daripada agama, disepakati secara konsensus dan jalur pengetahuannya dengan darurah tadi, maka sama dengan mengingkari agama. Kalau ada orang mengingkari agama, maka dia telah keluar dari agama, itu sudah selesai. Jadi yang mengingkari satu perkara saja yang memiliki sifat yang tiga tadi sama dengan mengingkari agama. Dan orang yang mengingkari agama berarti telah keluar daripada agama tersebut. Sudah selesai. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Walaupun kadang mungkin ada pertanyaan, bisa saja ada orang awamnya banget, cuek, nggak peduli dengan agamanya, tapi dia yakin akan kebenaran agamanya. Bahkan perkara-perkara yang masuk dengan dalam atau memiliki kriteria yang tiga tadi, sifat yang tiga tadi, dia tidak tahu. Bagaimana kalau dia mengingkarinya? Tetap kita hukumi secara zahir dia telah keluar dari Islam, dan kita minta dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Walaupun di sisi Allah dia tidak termasuk daripada kafir, sehingga para ulama mengatakan kalau ada orang seperti itu, dia padahal ini perkara yang sangat jelas, gamblang, disepakati oleh para ulama, diketahui daripada agama dan tidak perlu berpikir dalam cara mengetahuinya. Kemudian ada orang kok tidak tahu kalau dia muslim, hidup di tengah-tengah muslim, bagaimana? Orang tetap secara zahir kita wajib hukumi dia telah keluar dari Islam. Itu secara zahir. Walaupun batinnya, hakikatnya antara dia dengan Allah, dia tetap mukmin, tetap beriman kepada
Allah, belum keluar dari Islam. Tapi kewajiban kita tetap menghukumi dia keluar dari Islam dan meminta dia untuk bersyahadat ulang, kembali bersyahadat. Dan ketika bersyahadat, untuk orang tersebut yang tidak tahu, padahal sudah sangat jelas karena saking cuek dan kemungkinan acuh tidak peduli terhadap agama, untuk dia tidak perlu meniat, jangan niat ketika bersyahadat masuk pada Islam, masuk dalam agama Islam, karena dia masih di dalam, atau keluar dari kufuran karena dia tidak pernah keluar dari Islam. Ya, itu aja. Ini catatan-catatannya, ini catatan penting. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, enak ya, memperhatikan oleh kalian ini memang agak sulit, tapi ini penting untuk dibahas karena memang sebagian kelompok atau bahkan banyak di antara kita tidak peduli dengan yang namanya keyakinan i'tiqadat atau keyakinan, sehingga tanpa sadar dia memiliki keyakinan yang bertentangan dengan Islam, sehingga dia keluar dari agama Islam tanpa disadari. Na'udzubillah min dzalik. Ini perlu dipelajari, bahkan wajib hukumnya untuk dipelajari. Ingat kembali, siapapun yang mengingkari perkara yang mujma' alaih secara konsensus disepakati, ma'lum minad din bid-darurah, diketahui bahwa perkara tersebut bagian atau termasuk daripada agama, dan cara mengetahuinya pun dengan cara darurah tanpa harus berpikir, maka dia telah keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk pada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke berapa? Hadis yang ke berapa? Qala al-mu'allif al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa ulumukum wa amadana bi asrar wa a'ada 'alaina bi barakatihi, amin, ila an qala. Hadis ke berapa? Siapa yang ingat? 52 sudah selesai belum? 52 sudah selesai. Berarti sekarang 53. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, namanya adalah yang masyhur, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah. Sebelumnya, wa an Abi radhiyallahu an anna rajulan. Ini. Anna rajulan qala للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Baik, dari Abu Hurairah, sesungguhnya ada rajulan, ada laki-laki dewasa. Anna rajulan, ada laki-laki dewasa. Qala, berkata atau bertanya, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikan aku wasiat. Abu Hurairah meriwayatkan ada seorang laki-laki mendatangi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Pertanyaannya berupa permohonan agar diberikan wasiat.
atau bukan bertanya, permintaan, bukan pertanyaan, permohonan, mohon maaf. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah memohon agar diberikan wasiat. Wasiat itu kalau bahasa kita adalah pesan kebaikan. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Faraddada miraran, maka faraddada miraran, orang yang meminta kepada Rasulullah SAW wasiat ini mengulang-ulangi permintaannya berulang-ulang kali. Faraddada miraran, mengulang-ulang permohonannya berulang-ulang kali. Rasulullah SAW menjawab, la taghdab, jangan marah. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang makna daripada la taghdab. La-nya tentu la nahiyah. Taghdab, jangan marah. Gitu. Jangan, larangan. Nahiyah itu larangan. La taghdab, jangan marah. Para ulama mengambil kesimpulan daripada hadis ini, hikmah, pelajaran, i'tibar daripada hadis ini. Para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahayanya marah. Hadis ini menunjukkan besarnya bahaya marah, bahaya marah. Bahkan para ulama mengatakan ghadab itu termasuk daripada wasal syaitan, waswasnya syaitan, godaan syaitan. Yang mana jika seseorang sudah terkena yang namanya ghadab, terkena waswas syaitan, maka dia akan keluar dari keadaan normalnya, dari keadaan stabilnya menjadi labil, menjadi tidak normal, sehingga ngomong sesuatu yang batil, melakukan perbuatan yang batil, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan berniat dalam hatinya menginginkan sesuatu yang juga tidak baik. Oleh karena dalam riwayat lain dikatakan seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah ini kemudian merenung, kenapa berulang-ulang kali meminta diberikan wasiat, kok jawabannya la taghdab. Kenapa? Padahal berulang-ulang kali meminta diberikan wasiat, jawabannya tetap sama. Beliau berkata, setelah aku merenung dan berpikir, ternyata yang namanya ghadab, kemarahan itu mengumpulkan semua keburukan atau menjadi sebab semua keburukan, banyak keburukan. Baik, hanya ingat, tidak semua ghadab atau marah itu jelek, tidak. Marah itu kadang hukumnya adalah wajib. Kapan marah itu wajib? Ketika Allah dan Rasulnya juga agama ini dilecehkan, dihina. Ketika larangan-larangan Allah
dilanggar peraturan Allah, dilanggar larangan-larangannya, diterjang, maka kita wajib marah saat itu. Wajib hukumnya tidak ridha dalam hati kita. Tidak boleh diam-diam saja, tidak boleh sama sekali. Wajib marah. Cuman bukan berarti kalau marah melakukan tindakan yang tidak terkontrol, tidak. Ada jalurnya masing-masing, ada caranya masing-masing. Tapi ketidakridhaan, kemarahan dalam hati kita itu wajib hadir ketika Allah, Rasulullah, agama kita ini menjadi bahan hinaan dan ejekan. Ketika perintah-perintah Allah dilanggar dan ketika larangan-larangannya diterjang. Makanya sifat Rasulullah SAW itu, sifat Rasulullah SAW itu adalah ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Jadi Rasulullah itu memaafkan kesalahan orang jika kesalahan tersebut diperbuat oleh orang tersebut kepada Rasulullah pribadi, maka Rasulullah akan memaafkan. Yang menghinanya, yang mencaci makinya, yang dulu melukainya, yang sudah dilupakan sama Rasulullah, dimaafkan semuanya. Kalau berkaitan dengan hak-hak beliau, maka beliau maafkan. Paling mudah memaafkan itu Rasulullah. Tapi wa idza udhiya haqqullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Tapi kalau sudah hak-haknya Allah yang dilanggar, Rasulullah akan murka. Dan ketika Rasulullah murka, tidak ada yang berani berdiri saat itu, tidak ada yang berani untuk melerai beliau ketika Rasulullah murka. Dan ingat, murkanya Rasulullah itu karena Allah, bukan karena pribadinya. Makanya kalau ada ustadz kok marah-marah di pesantren karena peraturan dilanggar, karena anak santrinya bandel dan seterusnya, itu bukan karena pribadinya, nak. Bukan, husnudzon kalian. Itu karena ini ada hak-hak Allah yang kalian langgar. Jadi orang sholat subuh tidur misalkan, dia marah ustadznya. Dan juga untuk para ustadz dihimbau untuk bisa membedakan mana marah karena hawa nafsunya dan mana marah karena Allah. Marah karena hawa nafsu tinggalkan, marah karena Allah lakukan. Tapi pun caranya harus sesuai dengan jalurnya dan teratur, bukan dengan cara membabi buta, mentang-mentang marah nanti pegang parang. Enggak seperti itu, nah. Tidak seperti itu. Baik ya. Jadi ada marah yang terpuji, yang bahkan wajib, yaitu marah karena Allah. Tapi ada marah yang tercela dan harus ditinggalkan, marah karena hawa nafsu. Baik, di sini dalam hadis ini adalah marah karena hawa nafsu. Sehingga Rasulullah mewasiatkan agar kita tidak marah karena hawa nafsu. Karena orang marah itu, selain daripada marah itu waswasnya syaitan, ketika dia marah dia sudah lepas kontrol, ngomongnya sudah ngelantur. Kadang-kadang orang marah kebun binatang keluar, orang marah itu. Kasihan, padahal yang di kebun binatang sana nggak punya salah, tapi disebut-sebut. Siapa yang suka begitu? Tidak pantas ada di pondok ini anak seperti itu. Dan seterusnya orang marah. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Ada juga takwilan atau tafsiran daripada makna la taghdab ini. Bahasanya makna la taghdab itu bukan jangan marah, karena marah itu termasuk infial al-qasri, termasuk reaksi yang otomatis marah itu.
Marah itu ada. Tapi yang dimaksud di sini adalah janganlah kamu menempatkan dirimu di tempat yang di situ ada kemurkaan Allah. Ini ada tafsiran daripada makna la taghdab yang lain. Dua-duanya. Yang pertama tentu itu bihasab zahir, sesuai dengan zahir, dan itu lebih dekat. Yang kedua pun tidak salah secara makna. Walaupun makna tersebut apakah tepat untuk memaknai ini, itu adalah urusannya lain, masalahnya lain. Sini. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Hadis yang ke-54, hadis yang ke-54. Baik, sebelumnya kaitan hadis yang tadi, pesan agar tidak marah, dengan bab sabar yang sedang kita pelajari apa? Ya ini ada orang kalau diperintahkan jangan marah, berarti maknanya adalah sabarlah, gitu maksudnya. Kan gitu. Tahan amarahmu berarti artinya adalah sabar. Karena ini berkaitan erat dengan yang namanya bab sabar. Kita sedang mempelajari bab sabar. Di sini ada kata-kata atau ada wasiat dari Nabi Muhammad SAW agar tidak marah, agar memendam amarah. Ini kaitannya apa? Tadi yang disampaikan bahasanya kalau ada pesan untuk tidak marah sama dengan pesan untuk bersabar. Baik. Hadis yang ke-54, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsi wa waladi wa mali hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah, yang namanya musibah yang Allah timpakan untuk seorang mukmin dan mukminah itu akan terus menerus, akan tetap ada musibah yang Allah timpakan, ujian yang Allah timpakan kepada seorang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Fi nafsihi, baik dalam dirinya, bawalati atau dalam anaknya, atau menimpa dirinya atau menimpa anaknya, keturunannya, wa mali atau menimpa hartanya. Baik. Hatta yalqa Allah Ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sehingga mukmin tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wa ma alaihi khati'ah, dalam keadaan tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan. Ini ada beberapa hikmah atau ibrah yang bisa kita ambil. Yang pertama, yang namanya ujian, apalagi kita sebagai seorang mukmin, itu pasti ada. Itu pasti ada, tidak bisa dielakkan. Pegang oleh kalian, ujian pasti ada. Selama kalian hidup, siaplah kalian untuk diuji. Jangan pernah kalian berharap akan lepas dari yang namanya ujian. Betul kalian akan Allah bebaskan dari ujian yang satu, tapi ujian yang lain telah menunggu. Sehingga yang perlu diperbaiki adalah mindset kita, cara berpikir kita. Bagaimana menghadapi yang namanya ujian, musibah, cobaan. Jangan pernah lari dari yang namanya ujian dan cobaan, karena kalian tidak akan pernah bisa lolos. Lari kalian adalah lari yang percuma. Tapi hadapilah ujian dan cobaan tersebut dengan sabar, dengan menerima, dengan keyakinan bahwasanya tidak ada yang memberikan ujian kecuali Allah,
dan tidak ada juga yang bisa mengangkat kita dari ujian tersebut kecuali Allah. Dan juga dengan keyakinan bahwasanya di balik ujian ada banyak sekali di balik ujian ada banyak sekali keutamaannya, ada banyak sekali kebaikan. Kita sudah pelajari di balik yang namanya ujian ada yang namanya ampunan dosa. Saking sayangnya Allah kepada kita semuanya, maka Allah berikan kepada kita ujian agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah. Sebab ujian yang ditimpakan kepada kita, yang kita sikapi dengan ikhlas, tulus, sabar, nerima. Karena tidak semua ujian itu akan menghapuskan dosa. Ujian yang akan menghapuskan dosa adalah ujian yang disikapi dengan sabar, tulus, dan nerima. Kemudian ujian juga mendatangkan kebaikan yang lain, yaitu berupa pahala. Kemudian yang namanya ujian juga mendatangkan kebaikan yang lain berupa kebaikan. Sifatnya adalah diangkatnya derajat kita di sisi Allah. Kemudian yang namanya ujian juga datang bersama kecintaan Allah. Bahkan jika Allah mencintai suatu kaum, seorang hamba, maka Allah akan timpakan ujian kepada hamba tersebut. Bahkan gambaran tingginya derajat juga diantaranya diukur dengan banyaknya ujian yang ditimpakan kepada kita. Ingat sebuah hadis yang menyatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal. Paling beratnya ujian, paling beratnya manusia yang diuji oleh Allah adalah para nabi, kemudian al-amthal fal-amthal, kemudian yang dekat derajatnya dengan nabi, para wali kekasih Allah, orang-orang soleh. Itu pasti banyak ujiannya, nah. Dan rupa ujian itu ada 3 macam. Fi nafsihi, yang menimpa dirinya, sakit, itu fi nafsihi. Ujian yang menimpa dirinya, dapat penyakit, sulit untuk sembuhnya penyakitnya. Ada yang kena asam urat, yang kena encok, sakit gigi, penyakitnya santri itu. Nah, betul tidak? Bentar-bentar sakit gigi, itu gak rajin kalian, nak. Penyakit itu memang datang dari Allah, betul, tapi ada sebabnya. Ada yang pusing, kalau pusing tiap hari santri. Kalau pelajaran berat sedikit pusing, ya, sudah. Pelajarannya berat, ada hafalan, pusing. Itu ujian, nah. Biasa, itu ujian. Ya. Itu yang menimpa diri. Ada yang menimpa anak. Ujian yang menimpa anak keturunan kita. Dan jangan salah, ujian yang menimpa anak keturunan kita itu lebih pedih dirasa daripada ujian yang menimpa diri kita. Kalian masih kecil, nah, kalian belum tahu itu. Karena kalian masih kecil, kalian belum belajar, belum pernah merasakan. Kalian belum punya anak. Tapi orang tua kalian, perhatikan ini ya, anak baik, anak panan semuanya yang di sini. Orang tua kalian, jika kalian sakit, maka orang tua kalian lebih sakit lagi. Makanya kasih kabar ke orang tua itu yang baik-baik. Kalau orang tua kalian mendengar kalian sakit, padahal cuma sakit gigi, dan itu pun sudah diobati. Orang tua kalian itu, ayah bunda kalian itu di rumah, umi abah kalian itu bisa nggak tidur semalaman, mikirin anak saya bagaimana, anak saya bagaimana, anak saya bagaimana. Kalau nggak percaya, tanya kakak-kakak murakib kalian itu, nah. Kalau ada info kalian sakit begitu, kemudian ketahuan oleh orang tua kalian, diteleponinya setiap sekian menit sekali. Bagaimana anak saya? Sudah ibumu, sudah dibawa, sudah diobati, sudah dibawa ke klinik. Selang beberapa menit telepon lagi, bagaimana anak saya? Ya dibawa, itu tidak berjalan betul waktu, masih ditanya juga. Sudah diobati ibu, alhamdulillah sekarang sudah istirahat. Selang beberapa menit sudah ditanya lagi,
Satu sisi kami tidak menyalahkan, kenapa? Itu kasih sayang orang tua. Di antara musibah yang Allah timpakan, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah ujian yang ditimpakan kepada anaknya, buah hati kesayangannya. Dan itu lebih pedih dirasa oleh orang tua. Maka jadi anak yang tahu diri, yang berbakti kepada orang tua. Jangan buat susah hati orang tua kalian. Kemudian bentuk yang lainnya, wa malihi, musibah yang ditimpakan kepada hartanya. Hartanya, orang bisnis Allah kasih bangkrut, nah, itu musibah menimpa harta. Orang dagang, Masya Allah rugi, nah, itu musibah yang Allah timpakan kepada hartanya. Atau ada yang curi hartanya, barangnya, nah, itu juga musibah yang Allah timpakan. Ini semuanya akan terus-menerus ada sampai nanti seorang mukmin tersebut menghadap Allah dalam keadaan dosanya sudah dihapus. Sebab apa? Sebab musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Lihat. Walaupun di sini ada dua makna, ada dua tafsiran yang perlu dijelaskan. Apakah semua dosa bisa terhapus oleh yang namanya ujian? Atau hanya dosa-dosa tertentu saja yang bisa terhapus oleh yang namanya ujian? Yang mana yang lebih tepat? Para ulama menjelaskan bahwasanya dosa yang akan terhapus oleh yang namanya ujian adalah dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Karena hukukullah mabniyatun 'alal musamahah, hak-haknya Allah itu dibangun di atas musamahah. Musamahah itu toleransi, mudah memaafkan, musamahah. Allah mudah memaafkan. Tapi kalau seandainya itu dosa besar, maka tidak bisa terhapuskan oleh yang namanya ujian, tapi dihapus dengan yang namanya taubat dengan syarat-syaratnya, dan sudah kita pelajari sama-sama. Atau itu dosa kecil tapi berkaitan dengan hak-hak Adam, hak anak Adam, juga tidak bisa dihapus oleh namanya musibah ujian, tapi harus dengan taubat mengembalikan hak tersebut kepada yang berhak. Awas, hati-hati. Makanya ada sebagian orang yang maftun karena kebodohannya, tertipu karena kebodohannya. Mereka mengatakan, ya sudahlah, maksiat saja, nanti tinggal taubat kan selesai. Enak sekali ngomong. Nah, sebagian bermaksud dengan taubat itu maksudnya istighfar saja. Tidak. Dengan mohon ampun kepada Allah saja tidak cukup. Tidak semua dosa cukup dihapuskan dengan istighfar, tidak. Tapi ada dosa-dosa yang memang wajib dengan jalur taubat. Taubat ada syaratnya, sudah kita pelajari. Harus menyesal atas apa yang diperbuatnya. Harus melepaskan diri dari kemaksiatan yang serupa. Kemudian tidak azam, keinginan kuat dalam hatinya untuk tidak kembali kepada kemaksiatan yang serupa. Syarat-syaratnya. Yang berkaitan dengan hak anak Adam, maka harus dikembalikan hak-hak tersebut, lihat, atau diminta halalnya. Ya, jadi di sini hadis ini menunjukkan kepada kita dengan gamblang dan jelas bahwasanya yang namanya musibah yang pertama tidak akan pernah selesai dan berhenti menimpa kita semuanya. Musibah akan selalu ada. Oleh karenanya musibah bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Bukan untuk dijadikan sebagai penghalang, tapi harus dijadikan sebagai tantangan untuk semakin maju ke depan, menghadapi atau menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang namanya ampunan dosa. Karena sebab musibah itu tidak semua dosa, tapi hanya dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Karena dosa dibagi dua, diklasifikasikan menjadi dua, dikelompokkan menjadi dua. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Yang dihapus itu ada dosa kecil, tidak semua dosa kecil, dosa kecil yang berkaitan dengan hak-hak Allah, maka dengan musibah dosanya akan dihapuskan.
Walaupun kita berharap semua dosa bisa dihapus dengan adanya musibah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dapat kita amalkan dari kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita masuk ke dan jawab bersama mendapatkan pertanyaan yang masuk melalui sosial media. Pertanyaan pertama datang dari Hadi Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, mau bertanya, saya kemarin salat maghrib, akan tetapi saya salat di waktu yang mendekati waktu isya. Ketika saya salat dan saya belum mendapatkan di awal saat, tiba-tiba saya mendengar azan isya. Pertanyaannya, apakah saya harus menyelesaikan salat terakhir atau saya harus berhenti dikarenakan sudah masuk waktu isya? Syukur atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum menjawab pertanyaan, ini masih berkaitan dengan pertanyaan ini. Haram hukumnya mengakhirkan salat sehingga atau mengakhirkan salat sehingga tidak menyisakan waktu yang cukup untuk melakukan salat secara full atau sempurna. Haram hukumnya, dengan sengaja itu haram. Contoh, ada seseorang ketika masuk waktu sholat santai-santai saja. Kalau dia tahu, contoh sholat zuhur itu mulai dari zawal tergelincirnya matahari sampai nanti masuk waktu asar. Dia tahu itu. Karena dia tahu waktunya panjang, maka dia santai-santai saja, berleha-leha, santai, leha-leha. Akhirnya dia sholat, waktunya yang tersisa tidak cukup untuk 4 rakaat, cukup hanya untuk 2 rakaat saja, sehingga 2 rakaat dilakukan dalam waktu dan 2 rakaat sisanya keluar daripada waktu sholat zuhur. Maka haram hukumnya. Ini dalam pembagian waktu-waktu sholat yang 6 itu disebut dengan waktu hurmah. Di samping daripada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karahah, jawaz ma'a karahah, kemudian waktu uzur, kemudian waktu hurmah, kemudian waktu darurah. Baik, ini ada pembahasannya nanti di waktu yang lain, kesempatannya. Yang jelas, haram hukumnya menunda sholat sehingga keluar daripada waktunya. Walaupun yang keluar itu adalah sebagian daripada rakaat sholat atau bagian sholat, tidak semuanya, tetap haram hukumnya. Apalagi kalau sampai keluar, betul-betul keluar waktunya. Kecuali kalau dengan uzur, ada uzur, itu beda hukumnya. Kalau ada uzur, beda hukumnya. Uzur sholat itu ada berapa sih? Ada berapa uzur sholat? Ada 4. Yang pertama tidur. Tidur dengan catatan dong. Tidur ini tidak semua tidur jadi uzur sholat. Kalau gitu enak kalian tidur nggak sholat, nggak dapat dosa. Enak banget kalau begitu. Nggak begitu. Tidur kapan jadi uzur? Kapan jadi uzur sholat? Ingat, kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat, itu yang pertama. Atau tidur sudah masuk waktu sholat dengan niat, dengan azam yang kuat akan bangun di waktu sholat, artinya bangun waktunya masih tersisa untuk melakukan sholat. Atau sudah menjadi kebiasaannya, contoh jam 12 waktu zuhur, kemudian karena sudah gak kuat ngantuk maka tidur dulu, dan kebiasaannya kalau tidur jam 12, jam 2 bangun contohnya. Tapi kok suatu ketika bablas,
bangunnya jam 5 sore. Maka apa yang dilakukan? Wajib mengqadha salat tersebut, tapi dia tidak dapat dosa atas meninggalkan salat karena ada udzur. Jadi udzur itu bukan untuk menghapuskan salat. Awas, sebagian salah memahami udzur berarti boleh nggak salat. Tidak, salat tetap wajib. Salat wajib tetap wajib dilakukan. Wajib dilakukan di waktunya. Kalaupun keluar dari waktunya, diqadha sudah. Itu namanya sholat. Udzur itu apa fungsinya, faedahnya? Udzur itu urusan dengan berdosa atau tidak berdosa. Kalau meninggalkan tanpa udzur, dia dapat dosa, dia juga wajib mengqadha. Tapi kalau dia meninggalkan dengan udzur, dia tidak dapat dosa meninggalkannya, tapi tetap wajib mengqadha. Itu tidur. Yang pertama tadi udzur sholat, yang pertama tidur. Baik. Kemudian yang kedua, lupa. Ada orang lupa, itu ada lupa, dia belum sholat, lupa. Allahu Akbar. Tapi lupa ini tidak semua lupa. Pokoknya mentang-mentang lupa, ini masuk waktu zuhur, nyantai-nyantai lupa. Setelah masuk waktu asar baru ingat dia belum sholat zuhur. Maka lupa ini menjadi udzur dia dalam meninggalkan sholat tadi tidak dapat dosa, tapi wajib mengqadha. Cuma lupa yang bagaimana? Lupa yang sebab lupanya adalah perkara yang wajib, sunnah atau mubah. Kalau perkara yang haram, tetap dia dapat dosa. Jadi orang kadang lupa begini, karena lagi khidmat sama orang tuanya, lagi berbakti sama orang tuanya butuh, masya Allah. Ya, orang tuanya butuh, sibuk melayani orang tuanya sampai lupa sholat, ingat-ingat udah lewat waktunya, sudah keluar waktunya. Maka lupanya ini dimaafkan, dalam arti meninggalkan sholatnya tidak dapat dosa, tapi wajib diqadha. Perhatikan oleh kalian. Atau sebabnya sebagai perkara yang sunnah atau perkara yang mubah. Tapi kalau perkara yang haram, contoh haram apa? Ini sibuk lagi di diskotik, waliyadzubillah. Masuk waktu sholat sedang di diskotik, saking asiknya dengan keharaman tersebut, lupa akan sholat. Ingat sudah keluar waktu sholat, walaupun dia lupa dan betul-betul lupa, dan lupa itu menjadi udzur, tapi tidak dianggap dalam keadaan seperti ini karena sebab lupanya adalah sesuatu yang haram. Bisa dipahami? Dicatat ya, dicatat. Baik. Kemudian sebab yang ketiga apa? Jamak. Seseorang boleh tidak sholat tepat pada waktunya dengan niat menjamak, baik itu jamak takdim yang didahulukan atau jamak takhir. Jamak itu harus mengumpulkan dua sholat di satu waktu. Asar zuhur ditarik ke waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Asar zuhur ditarik ke waktu asar, namanya jamak takhir. Itu contohnya. Itu kan mengeluarkan sholat dari waktunya. Iya betul. Tapi karena memang jamak dan itu rukhsah, keringanan dalam agama, baik jamak sebabnya karena safar perpergian, ataupun jamak karena motor karena ada hujan, ini ada syarat-syaratnya tertentu tentunya, ataupun jamak karena marad karena sakit. Jadi diperhatikan oleh kalian. Kemudian yang keempat adalah ikrah. Ikrah itu dipaksa untuk meninggalkan sholat, tidak ada pilihan. Yang namanya ikrah atau paksaan itu ada 4 syarat lah. Syaratnya harus lengkap semuanya. Kalau kurang syaratnya maka tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Baik. Bagaimana hukumnya yang tadi? Sholat maghrib dapat 2 rakaat, masuk waktu sholat isya. Yang pertama ingat, tidak boleh mengakhirkan sholat sehingga sebagian sholat tersebut dilakukan di luar waktunya. Haram hukumnya tanpa udzur. Kalau udzur yang sebutkan tadi maka dimaafkan. Dalam keadaan seperti ini, sholat maghrib mendapat 2 rakaat, masuk waktu sholat isya. Apakah harus membatalkan sholat maghrib karena sudah masuk waktu isya? Tidak. Bahkan hukumnya wajib melanjutkan. Kalau membatalkan malah tidak diperbolehkan sama sekali, karena dia akan masuk pada mengeluarkan sholat daripada waktunya. Kalau dia batalkan sholatnya saat itu, maka sama dengan dia mengeluarkan sholat daripada waktunya. Selesai. Kapan mau dilakukan lagi? Mau dilakukan sudah keluar waktunya, tidak boleh.
Jadi tetap dilanjutkan. Sudah dapat 2 rakaat, rakaat ketiga masuk waktu isya, lanjutkan, tidak ada masalah. Dan sholatnya tetap masuk dalam kategori sholat ada, sholat tepat pada waktunya. Karena kaidahnya man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Barang siapa yang menemui 1 rakaat, dapat 1 rakaat dari sholat, maka dia sudah sholat. Sholatnya dapat adaan. Itu tepat pada waktunya. Man adraka ruku' faqad adraka raka'ah. Sedangkan 1 rakaat itu bagaimana cara mendapatkannya? Minimal ruku'. Masih pada waktunya, selesai ruku'. Baik ya. Ini diperhatikan ya. Jadi jangan dibatalkan, justru wajib untuk dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam suatu waktu saya pernah mendengar ceramah Ustaz tentang pentingnya akidah dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya, bagaimanakah pendapat ilmu akidah itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Baik, ceramah Ustaz siapa itu? Baik, yang jelas mendengar ceramah Ustaz, kita tidak tahu siapa, apakah kami atau yang lain. Yang jelas beliau mendapat suatu ketika mendengar ceramah, isinya menjelaskan tentang pentingnya akidah. Tentu akidah adalah sangat penting. Kita sudah jelaskan dalam banyak kesempatan, akidah sangat penting. Orang yang akidahnya tidak benar, amalnya pasti tidak benar. Awas hati-hati, karena amal dibangun di atas akidah. Tapi orang yang akidahnya benar, walaupun tanpa amal, artinya masih ada iman. Maksud akidah ini adalah iman. Walaupun tanpa amal, dia tidak akan pernah kekal di neraka jahanam. Baik, cara penerapannya bagaimana? Perhatikan, akidah itu diterapkan setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat. Setiap saat wajib diterapkan. Ini urusan keyakinan. Bahkan dalam amaliyah sehari-hari, salat contohnya, akidah ada di situ. Akidah itu ada di situ. Gimana? Salat itu kalau kita perhatikan tata caranya itu ada di bab fikih, ada di pembahasan fikih. Itu tata caranya. Mulai dari rukun-rukunnya, syarat wajibnya, syarat sahnya, yang perkara-perkara yang membatalkan salat dan seterusnya, itu dalam bab fikih tata caranya. Tapi ingat, fikih saja tidak cukup. Fikih saja tidak cukup. Wajib ada akidah di situ. Bagaimana wajib ada akidah? Lihat. Contoh, orang non-muslim. Ada orang non-muslim, salat sempurna sekali salatnya, rukunnya sempurna, syarat-syaratnya sempurna, tata caranya lengkap pokoknya. Sah tidak salatnya? Non-muslim tidak beriman, sah atau tidak? Tidak sah salatnya. Karena wajib ada akidah. Wajib masuk Islam terlebih dahulu. Wajib bersyahadat terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini diyakini dalam hatinya. Jadi wajib ada keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah dan Tuhan Allah, agama Islam adalah agama yang benar dibawa oleh Rasulullah dan seterusnya. Termasuk akidah-akidah yang lain. Ini harus ada dalam setiap kali amaliyah kita. Baru fikih ada di situ. Pun demikian, itu urusannya sah dan tidak sah saja. Adapun qabul dan tidak qabul urusan Allah, dan itu kaitannya dengan ilmu tasawuf. Jika ikhlas maka qabul. Kalau tidak ikhlas maka tidak qabul. Hati-hati, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sah secara zahir. Sehingga ada 3 ilmu yang tidak bisa dipisahkan, dan hukum mempelajarinya juga mengamalkannya adalah fardhu ain. 3 ilmu tersebut, yang pertama adalah aqidah, dan ini yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah fiqih, yang ketiga adalah tasawuf. Aqidah urusan akidah dan urusan keimanan, kemudian fikih urusan tata cara pelaksanaan ibadah yang zahir, kemudian yang namanya at-tasawuf adalah babnya bab membersihkan hati.
tugasnya adalah tugas membersihkan hati, dan diantaranya juga bagaimana cara niat supaya tulus karena Allah. Niat akidah harus ada, tata caranya juga harus benar, itu fikih di sini peranannya. Kemudian harus ikhlas tulus karena Allah, dan ini peranan tasawuf. Tiga ilmu ini secara teori memang berbeda-beda, tapi prakteknya tidak bisa dipisahkan. Baik, Allahu a'lam. Ini pertanyaan datang dari saudara Muhammad dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, bertanya, saya Rahmat dari Bandung. Dan seminggu yang lalu saya bekerja di rumah saudara di Jakarta. Alhamdulillah, selama saya di Jakarta, saya selalu menunaikan ibadah salat lima waktu. Akan tetapi 2 hari pertama saya selalu tidak menghadap kiblat dikarenakan ketidaktahuan saya. Dan setelah 2 hari tersebut, saya keluar rumah untuk pergi ke masjid dan saya bertemu dengan warga sekitar. Kemudian saya bertanya, apakah kiblat yang saya ketahui itu benar atau salah? Ternyata selama ini salah dan orang tersebut memberitahu saya kiblat sebenarnya. Pertanyaannya, apakah salat yang dia tersebut sah atau tidak? Jika tidak, apakah wajib saya mengkorbankan? Baik. Pertanyaannya, orang sholat, ketika sholat dia mengira sudah menghadap kiblat. Ternyata setelah 2 hari kemudian dia baru tahu bahwasanya kiblatnya salah. Kiblatnya salah. Maka bagaimana salatnya? Salatnya wajib diqadha. Karena urusan dengan salat atau ibadah tidak cukup hanya dugaan saja, tapi harus ada muwafaqatul waqi', harus sesuai dengan fakta, realita, kenyataannya. Beda dengan muamalah, beda. Urusan salat itu masuk ibadah, harus yakin atau dugaan kuat paling tidak, kemudian sesuai dengan fakta. Maka kalau seandainya salatnya tidak menghadap kiblat, ya wajib untuk diulang atau diqadha, karena tidak sesuai dengan fakta. Diambil kaidah ini, tidak sesuai dengan fakta. Baik, jadi wajib untuk diqadha. Nah, kemudian untuk masalah udzur dan tidak udzur, setiap syarat-syarat salat yang dilakukan atau syarat-syarat salat yang tidak terpenuhi karena udzur, maka salatnya karena udzur ini ya dianggap sah tapi wajib mengqadha. Perhatikan oleh kalian, ada banyak syarat salat, tapi kita tidak bisa melakukan sholat-sholat yang memenuhi syarat-sholat tersebut karena ada udzur tertentu. Bagaimana? Sholatnya sah, tapi tetap wajib diqadha. Kalau tanpa udzur nggak sah sholatnya, kecuali menutup aurat, tidak perlu diqadha. Kalau seandainya ada udzur untuk tidak menutup aurat, kemudian sholat sudah datang waktunya, kemudian normal melakukan sholat, kemudian setelah itu selesai sholatnya karena ada udzur, maka sholatnya tidak wajib diqadha, hanya satu aja. Tapi kalau menghadap kiblat tetap udzur dan tidak udzur wajib diqadha jika salah dalam perkara menghadap kiblat. Dalam mazhab kita kan ada cara-cara untuk mengetahui kiblat itu. Pertama adalah ainul kiblah, ittija ainul kiblah, menghadap langsung kepada zat kiblat, yaitu Ka'bah itu sendiri. Sekira-kiranya kalau kita jalan itu nabrak gitu. Itu pertama. Yang kedua, mengikuti orang yang menghadap kiblat, yang menghadap langsung ke kiblat. Ini gambarannya kapan? Ya gambarannya orang yang menghadap kiblat. Kalau kita umrah itu biasanya kita nggak ngelihat Ka'bah karena memang kehalangan gedung-gedung, tapi ngelihat orang berjejer terus sampai jalan, apalagi kalau salat Jumat. Itu kita ikut orang yang menghadap kiblat. Itu cara kedua. Cara ketiga berijtihad.
Cara ketiga berijtihad dengan cara-cara atau ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa menghantarkan kita kepada pengetahuan letak kiblat itu di mana. Intinya harus dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Tanpa ilmu tidak bisa. Awas, dalam ibadah dua, ada ilmu pengetahuannya, baik itu yakin atau dhon, baik itu keyakinan atau dugaan yang kuat. Yang kedua harus sesuai dengan fakta kenyataan. Kalau tidak sesuai dengan faktanya, walaupun katanya tadi saya ada kiblat yakin banget, ternyata salah, tetap ulang salatnya. Wajib di qada. Wallahu a'lam bissawab. Halas? Baik. Pengumuman sebelum kita tutup dengan doa, info majelis rutin Sabtu pagi. Sementara ini tentunya tidak untuk ini majelis khusus untuk santri-santri yang memang dilarang untuk keluar, dan yang dari luar juga kita larang untuk masuk ke dalam. Tidak diperuntukkan untuk orang luar. Untuk jamaah yang di luar silakan ikuti melalui live streaming saja. Tidak diperkenankan untuk datang ke pondok, datang ke majelis ini. Kemudian informasi infak center Al-Bahjah Cianjur, ada infak operasional, infak wakaf pembangunan, infak alat-alat media, layanan informasi infak. Itu yang kita butuhkan sangat banyak. Untuk menunjang namanya dakwah ini butuh perjuangan, dan di antara perjuangan yang memang kita harus betul-betul perjuangkan adalah bagaimana mencukupi operasional, wakaf pembangunan, alat-alat media dan seterusnya. Ini bisa menghubungi Bank Syariah Mandiri 751-222-069 atas nama Infak Al-Bahjah Cianjur. Untuk wakaf pembangunan bisa melalui rekening 751-2222-2 4 kali 158 wakaf Al-Bahjah Cianjur. Untuk alat-alat media dan informasi infak bisa menghubungi 082-897-0024-927. Baik, kemudian info media sosial Al-Bahjah Cianjur, ikuti apa ini, follow, subscribe, ini sudahlah, pokoknya ikuti sudah, begitu saja. Sosial media Al-Bahjah Cianjur, fanpage kami Al-Bahjah Cianjur, YouTube dan Instagram juga Al-Bahjah Cianjur. Dan bagi yang ingin bertanya, berdiskusi, bisa melalui nomor WA 082-897-0024-927. Baik, mari tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan wa bihamdihi wa bihamdihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha abwaaba ridha wa taysir, wa tughliqu lana biha abwaaba asy-syarri wa ta'sir, wa takun lana biha radan fid din wa dunya wa sallim taslima. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa 'afina wa tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tawaffana 'alaina ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, pandang kami semua ya Allah yang hadir di tempat ini ya Allah, kami semua hamba-hambamu yang lemah yang hadir di tempat ini ya Allah, dengan pandangan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Pandang pula orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami ya Allah, dengan pandangan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, dengan berkat majlis ini, dengan berkat hadis-hadis mulia Rasulullah Muhammad SAW, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, tetangga-tetangga kami ya Allah. Kami ini ya Allah, saat kami menghadap-Mu ya Allah dalam keadaan tidak berdosa ya Allah, dan kami takut jika kami menghadap dalam keadaan membawa dosa ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ampuni pula dosa orang tua kami ya Allah, mereka yang capek ya Allah mendidik kami, mengurus kami, merawat kami ya Allah. Ampuni pula dosa guru-guru kami ya Allah, mereka yang capek mendidik kami, yang lelah membimbing kami ya Allah. Ampuni pula dosa-dosa anak-anak kami ya Allah, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah, yang sakit di antara kami sembuhkan,
Ya Allah, yang sedang kesulitan di antara kami, mudahkan untuknya jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, yang sempit rezeki di antara kami. Ya Allah, berikan untuknya rezeki yang halal penuh berkah. Ya Allah, yang punya hutang di antara kami. Ya Allah, yang punya hutang di antara kami. Ya Allah, yang punya hutang di antara kami. Ya Allah, mudahkan untuknya dalam membayar hutang-hutangnya. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, kirim ke tempat ini para pejuang-pejuang yang tulus ikhlas dari surgamu. Ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka dan yang berjuang bersama kami saat ini. Ya Allah, berikan dalam hati mereka keikhlasan, ketulusan, berikan dalam hati mereka kesabaran, berikan dalam hati mereka kepekaan. Ya Allah, berikan kepada hati mereka. Ya Allah, berikan kepada hati mereka. Ya Allah, berikan kepada hati mereka. Ya Allah, ketenangan, ketentraman. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada mereka keberkahan, berkahi mereka semua. Ya Allah, berkah dalam hidup mereka. Ya Allah, dalam diri mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, usaha mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, anak-anak kami. Ya Allah, santri-santri kami, berikan kepada mereka semua ilmu yang bermanfaat, yang bisa menghantarkan kami semua, mereka semua kepada keridhaan-Mu. Ya Allah, dan keridhaan kita semua terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami semua pejuang-pejuang-Mu, pejuang-pejuang kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tulus ikhlas dari surga-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, mudahkan segala urusan-urusan kami, berkahi urusan-urusan kami. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami. Ya Allah, dalam ketaatan, sehat wal afiyah, wafatkan kami semua dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Ya Allah, dan kami ingin, ya Allah, saat Engkau mencabut nyawa kami, saat malaikat Israel menghampiri kami, ya Allah, untuk menunaikan tugasnya. Ya Allah, detik-detik terakhir kami ada di dunia ini. Ya Allah, kami ingin, ya Allah, saat itu hati kami, lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.